Di ujung utara Purwokerto, Kabupaten Banyumas, terdapat sebuah surga alam tersembunyi di kaki Gunung Slamet yang menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Salah satu daya tarik utamanya adalah Pancoran Pitu, sebuah destinasi wisata alam yang tak hanya menawarkan pemandangan yang mempesona, tapi juga memiliki makam keramat yang menyimpan sejarah dan misteri yang menarik. Di ujung utara Purwokerto, Kabupaten Banyumas, terdapat sebuah surga alam tersembunyi di kaki Gunung Slamet yang menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Salah satu daya tarik utamanya adalah Pancoran Pitu, sebuah destinasi wisata alam yang tak hanya menawarkan pemandangan yang mempesona, tapi juga memiliki makam keramat yang menyimpan sejarah dan misteri yang menarik. Pancoran Pitu terletak di Baturaden, Banyumas, dikenal sebagai tempat yang mengagumkan dan menarik bagi pengunjung yang mencari kedamaian dan kesembuhan. 7 saluran air panas yang kaya belerang ini menjadi daya tarik utama di tempat ini. Air panas dengan khasiat penyembuhan kulit telah lama menjadi andalan bagi mereka yang mencari obat secara alami. Namun, Pancoran Pitu tidak hanya tentang penyembuhan, tetapi juga tentang relaksasi dan koneksi dengan alam sekitar. Jika kita hendak ke sana, kita memiliki 2 pilihan jalur menuju objek wisata ini. Jalur pertama adalah dengan berjalan kaki melalui lokawisata Baturaden. Sementara jalur kedua memungkinkan penggunaan kendaraan pribadi seperti motor ataupun mobil bahkan untuk mengelilingi area hutan yang masih rindang dan sejuk. Namun sebelum mencapai Pancoran Pitu, pengunjung akan melewati sebuah bangunan misterius yang hanya sepetak. Bangunan tersebut adalah makam yang dikenal sebagai keramat Bah Atas Angin. Makam keramat ini menyimpan berbagai mitos yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menggali sejarah dan keunikan tempat ini. Salah satu mitos yang beredar di kalangan masyarakat setempat adalah kisah tentang Syekh Maulana Maghribi, seorang penyebar agama Islam asal Turki yang datang ke tanah Jawa. Syekh Maulana Maghribi diyakini mengikuti petunjuk cahaya yang akhirnya membawanya ke pertemuan dengan seseorang yang dikenal sebagai Haji Datuk. Pada pertemuan tersebut, Syekh Maulana Maghribi diberi julukan Bah Atas Angin oleh Haji Datuk, meskipun alasannya tidak pernah dijelaskan. Kisah ini kemudian berkembang menjadi sebuah misteri yang menarik. Pada suatu hari, Syekh Maulana Maghribi menderita penyakit gatal-gatal yang mengganggu seluruh tubuhnya. Konon penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan pergi ke Gunung Slamet yang waktu itu masih dikenal dengan nama Gunung Goro oleh masyarakat setempat. Di sana Bah Atas Angin menjalani proses penyembuhan yang akhirnya menghilangkan segala penyakitnya. Mitos lain yang beredar di kalangan masyarakat menceritakan tentang Syekh Maulana Maghribi dan pengikutnya Haji Datuk yang mengikuti sebuah cahaya misterius dari Turki hingga pantai Gresik, Jawa Timur. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke arah barat, mencari cahaya tersebut, dan akhirnya mencapai pantai Pemalang di Jawa Tengah. Namun perjalanan mereka terhenti tiba-tiba ketika Syekh Maulana Maghribi menderita penyakit gatal yang meliputi seluruh tubuhnya. Dengan ilham yang diterimanya, mereka memutuskan untuk menuju Gunung Slamet, tempat yang pada akhirnya mereka namai Pancoran Pitu, di mana saat mereka temukan ada 7 sumber air panas yang satu persatu digunakan untuk media penyembuh Syekh Maulana Maghribi. Disinilah penyembuhan penyakit Syekh Maulana Maghribi dimulai, dan dia memutuskan untuk tinggal di tempat ini setelah sembuh total.
Di samping tinggal di tempat itu, beliau juga menyempatkan diri untuk menyebarkan Islam di daerah sekitar. Masyarakat sekitar kemudian memberinya julukan Mbah Atas Angin. Hal ini berdasarkan dari tempat asalnya yang sangat jauh. Makam yang berada di area Pancuran Pitu ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Makam Keramat Mbah Atas Angin. Banyak peziarah yang datang ke sana dengan berbagai niat dan tujuan tertentu. Ada yang memang sekedar untuk napakatilah saja. Ada pula yang mempunyai niatan lain seperti akan dilancarkan usaha ataupun jabatannya. Ada pula kabar yang beredar bahwa lokasi ini bisa digunakan untuk meminta kekayaan, yang berarti menjalani pesugihan, yang dengan konsekuensinya harus menyediakan tumbal. Sudah banyak orang yang melakukannya di area Mbah Atas Angin dengan perantara juru kunci dan beberapa ubur rampe yang dipersyaratkan. Banyak orang yang konon terkabul hajatnya untuk menjadi kaya secara instan. Dari penelusuran kami, hal yang sudah lazim terjadi di sini ternyata memang umum dimanapun lokasi-lokasi keramat atau leluhur berada. Hal ini sangat disayangkan bahwa dengan adanya makam atau petilasan leluhur, bukannya menjadikan bahan renungan dan pembelajaran agar hidup lebih baik, malah digunakan untuk meminta-minta pertolongan. Bahkan dari sudut pandang kami, setelah menelusuri jejak makam Mbah Atas Angin, ternyata beliau sendiri tidak pernah mengabulkan doa-doa dan permohonan seperti itu. Usut punya usut, ada segolongan gaib negatif lah yang sering menyesatkan para peziarah yang datang ke sana dengan tujuan meminta-minta pertolongan, kekayaan, ataupun jabatan. Gaib-gaib tersebut mengatasnamakan Syekh Maulana Maharibi atau Mbah Atas Angin dengan tujuan agar peziarah yakin dan percaya bahwa dengan berdoa di makam keramat itu semua bisa terkabul atas karomah Syekh Maulana Maharibi sendiri. Padahal itu karena campur tangan golongan-golongan gaib tertentu. Tidak ada makam waliullah ataupun leluhur yang tujuan aslinya untuk memohon hal seperti itu. Banyak orang tersesat dengan dalih ke makam keramat, semua bisa dikabulkan. Banyak bangsa gaib yang pandai untuk membohongi manusia yang gelap mata. Maka dari itu, perlunya hati-hati dalam situasi apapun, bertebal iman dan kesabaran dalam menghadapi ujian dunia. Perbanyak ikhtiar dan doa adalah jalan yang jauh lebih baik untuk ditempuh daripada meminta-minta di makam keramat. Semua terkabul hanya karena izin Tuhan semata. Segala pertolongan hanya darinya yang maha kuasa atas segala sesuatu.